Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nusurrakum ya ahla darak wa ya ahla batin wa ya ahla naba wa ya ahla nur. Qala al-muallifu Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kahf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabi dari amin wa fi kitabihi al-anqal. Masih di dalam bab puasa waktu itu ya, karena waktu itu bab puasa ya, kita skip dulu kitabnya. Kita sini kitab Habib Hasan Al-Kahf Takror Sadida yang mudah untuk dipahami ya, sistematis ya. Beliau punya kitab luar biasa. Jadi insyaallah malam ini sebagai penutup ya, melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan puasa. Waktu itu sudah kita bahas apa itu puasa ya, kemudian syarat wajib, syarat sah, termasuk juga rukunnya. Kita masuk ke dalam pembahasan sunah-sunahnya. Apa yang disunahkan dalam puasa, khususnya baik puasa Ramadan, dan apa yang dimakruhkan dan apa yang membatalkan. Insyaallah kita akan kaji pada malam ini. Yang pertama, sunah-sunah puasa itu banyak sekali. Di antaranya apa? Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya, jadi termasuk sunnah adalah menyegerakan berbuka. Idza tayaqanal ghurub. Syaratnya apa? Syaratnya sunnah berbuka disegerakan kalau udah yakin udah masuk maghrib. Ya. Apakah menjadi patokan masuk waktu itu dengan azan? Apa mesti nunggu azan dulu baru kita berbuka? Al-jawab tidak. Ya, yang penting waktunya udah masuk, walaupun itu belum azan misalnya. Kadang-kadang kan azan agak delay juga. Kadang-kadang azan orang agak mundur juga kadang-kadang dari waktunya. Ini kalau dia tahu waktu ya, tahu waktunya pas, dia yakin, dia udah lihat waktu, udah masuk kok belum azan, boleh gak buka? Kalau mau udah maghrib mah boleh. Ya, jadi kadang-kadang kita tersugesti. Belum azan, pada waktu udah lewat 10 menit. Ya, dilihat handphone 10 menit udah lewat. Dilihat kita aja apa? Jadwal itu udah lewat ini. Tapi azan belum, nungguin aja. Ini. Ya, enggak begitu. Kalau emang udah yakin itu udah masuk maghrib, udah yakin nih, waktunya udah masuk, buka sunnah. Disegerakan. Itu kalau ya yakin. Cuma memang kita dasar udah masuk waktunya, kadang-kadang masih ragu. Kalau belum dengar azan mah belum afdal itu ya. Padahal iya. Makanya usahakan khususnya bulan Ramadan azannya itu on time. Kalau udah maghrib azan ada. Ya, tapi juga jangan kecepatan. Ya, cepat 5 menit. Azan belum masuk waktunya, batal orang pada. Kan orang kadang-kadang nyari yang
paling cepat. Mana paling cepat nih? Yang adzan duluan, kadang-kadang begitu ya. Nah, ini sunnahnya menyegerakan kalau ya yakin. Kalau nggak yakin gimana? Dia waktu nggak tahu. Adzan itu silih berganti, kagak serempak. Bagaimana tuh? Bikhilafi ma idza syakka. Kalau dia itu ragu, wajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhkhira fitrah. Ya, maka kalau dia ragu bagaimana? Wajib atasnya ngambil yang paling hati-hati. Apa yang paling hati-hati? Mengakhirkan berbuka. Jadi jangan berbuka kalau dia masih ragu nih. Nggak ada yang tahu. Waktu maghrib nggak ada yang tahu waktu maghribnya. Dia ragu. Kalau udah ragu, baiknya apa? Jangan disegerakan, tapi ditunda dulu sampai benar-benar yakin. Cuma yang perlu dipahami, bukan tandanya masuk apa tuh? Masuk waktu dengan adzan, enggak. Adzan itu dilakukan setelah masuk waktu, bukan sebelum. Ya, andai kata enggak adzan, yang penting udah masuk waktu, boleh berbuka? Boleh. Ya, jadi mindsetnya mesti diubah nih. Kadang-kadang udah kelewatan lama, belum adzan, belum berani buka. Nah ini jangan. Ya. Kita penting yakin sudah masuk waktu. Kemudian yang kedua, as-suhur, melakukan sahur. Ya, melakukan sahur walau bijur'ah. Walaupun bijur'ah, walau bijur'ah ma. Walaupun dengan seteguk air. Yang penting jangan pakai kagak sahur. Ya, usahakan sahur. Kenapa? Karena wafis sahur barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Kadang-kadang orang malas banget ya. Ada kadang-kadang sahur malas banget. Sampai kagak mau makan, kagak mau minum, jangan. Walaupun hanya seteguk air, paksain. Yang namanya sahur. Kenapa? Karena ada keberkahan. Nah kemudian dari kapan sunnah masuknya waktu sahur? Wa yadkhulu waktu suhur min muntasafil lail. Masuk waktunya yang disunahkan orang boleh melakukan sahur dari pertengahan malam. Jadi dia kebangun jam 1 misalnya, atau belum tidur sampai jam 1. Sekalian sahur dah. Ya, biar nanti subuh nggak perlu sahur lagi, boleh nggak? Boleh. Dapat sunnahnya? Dapat. Karena memang udah masuk waktunya. Kapan waktunya? Tengah malam, jam 12 malam, itu udah masuk sunnah waktu sahur. Cuma afdolnya apa? Afdolnya takhiru suhur. Afdolnya untuk sahur diakhirin. Jangan getol banget, jam 12 udah sahur aja. Semua udah dibangunin, la ilaha illallah. Ya, afdolnya kalau sahur nanti tuh. Kalau misalnya subuh 4:30, ya, subuh 4:30, jam 4 dia bangun. Kalau emang udah siap masakannya, ya kalau belum siap mah bangunnya lebih awal gitu ya. Kalau udah siap jam 4, ya cukup makan 15 menit, 15 menit imsak, biar dapat sunnahnya begitu. Alhasil, ya amalin tuh sunnah-sunnah yang diajarkan di dalam syariat. Untuk imsak sendiri bagaimana? Apakah imsak itu wajib atau sunnah? Maka ya, para ulama mengatakan imsak itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau orang ketiduran, bangun-bangun pas imsak, kan imsak, ya. Gimana tuh? Apakah masih boleh makan? Boleh. Karena waktunya masih ada. Walaupun afdalnya apa? Afdalnya imsak itu berhenti. Itu afdalnya. Tapi kalau dia masih mau makan boleh? Boleh. Nah, saat kalau lagi azan boleh makan nggak? Kan ada tuh ya yang berpendapat kalau azan masih dikumandangkan masih boleh makan. Ada kan begitu ya? Wah, itu pendapat batil. Bisa dipastikan pendapat batil tuh. Pendapat itu. Ya, karena nggak bisa dibenarkan.
azan itu dilakukan setelah masuk waktu. Berarti kalau orang azan masih berkumandang, dia masih makan. Berarti makannya udah masuk waktu subuh. Ya, nggak boleh pendapat itu tuh. Ya, para ulama nggak ada tuh yang mengatakan tuh. Referensi kitab-kitab boleh dicari itu. Ya, nggak tahu pendapat dari mana begitu ya. Katanya ada riwayatnya, itu pun ditentang. Karena perlu dipahami, orang yang hafal hadis, orang yang hafal dalil belum tentu paham dalil. Orang yang hafal hadis belum tentu paham hadis. Dia mesti pahamin dulu tuh. Jangan langsung ada azan nih, sama azan boleh dilanjutin ntar dulu. Gimana penjelasan tuh hadis? Coba referensi para ulama dicek kitab-kitabnya. Jangan langsung dia comot-comot aja. Kemudian disebarkan lagi. Selagi masih azan boleh makan. Wah, aduh ini pendapat batil tuh. Nggak boleh tuh ya. Jangan diikutin di sini nih jamaah nih. Kalau masih azan boleh tuh boleh makan. Nah, itu nggak boleh tuh. Pendapat itu batil. Itu batal tuh, puasanya tuh. Jadi hati-hati. Jadi kalau udah azan nggak boleh. Makanya baiknya bagaimana? Imsak, udah jangan makan lagi dah tuh. Minum, yang ngopi-ngopi tahan dulu udah. Kadang ngopi ngerokok masih aja. Iya, masih aja tanggung ya. Baiknya mah udah stop. Karena begitu Nabi ngajarinnya, seukuran 15 ayat, 50 ayat. Seukuran 50 ayat sebelum azan udah berhenti. Makanya adanya imsak. Para ulama mengira-kirakan rubu saat kurang lebih 1/4 jam atau 15 menit. Jadi imsak itu kurang lebih 15 menit. Imsak juga kalau kita nyebutin imsak, lihat 15 menit gak? Jangan imsak 5 menit. Mau azan imsak. Orang kaget. Nah, 15 menit sebelum azan. Nah, itu namanya waktu imsak. Jadi intinya orang yang imsak masih boleh makan, masih boleh minum walaupun sunnahnya apa? Berhenti. Tapi kalau azan tadi gimana? Kalau azan masih boleh makan nggak? Agak ya. Ini nggak boleh tuh. Nah, kemudian disunahkan pula al-fitru ala rutabin. Witran disunahkan berbuka dengan korma. Korma kan macam-macam ya. Jenisnya ada rutab tuh. Paling bagus rutab. Kalau nggak ada korma yang ada pokoknya. Ya, nah itu. Ya, sunahnya ganjil. Sunahnya ganjil. 1, 3, 5. Kalau dia makan 2 tambah 1 lagi. Jadi 3. Cuma jangan banyak-banyak. Mentang-mentang ganjil udah 10. Harus 10. 1 lagi udah 11. Itu mah emang doyan dia ya. Kalau orang ganjil mah dikit aja. Ya karena kalau kebanyakan makan sholatnya nanti maghribnya udah nguap dulu. Apalagi kalau di rumah. Ya, mau sholat maghrib nanti. Nanti dulu aja. Belum ngerokoknya, belum ngopinya. Sholatnya diundur lah. Bisa begitu. Baiknya bagaimana? Baiknya buka dulu takjil, dia berbuka dulu, ngebatalin dulu pakai korma, sholat dah tuh. Begitu, sholat, habis sholat baru dia makan. Dia agak leluasa jadi itu. Ya, nah begitu. Nah, baik, cuma sekarang orang kadang-kadang udah nggak tahan. Azan langsung makan. Itu namanya piring udah penuh. Nasi lauk udah macam-macam rupa deh. Sholat udah tinggal beganya doang gitu. Nah ini dia nih. Orang mah sunahnya kalau lagi puasa jangan kenyang-kenyang. Jangan banyak makan. Dia ngerasain lapar. Tujuannya puasa apa? Dia ngerti itu arti rasa puasa lapar. Biar dia punya empati dan simpati. Banyak orang-orang sekitar yang kelaparan. Tujuannya apa? Tergerak hatinya, ngebantu karena dia ngerasain lapar itu gimana rasanya. Begitu. Lah ini kagak.
Puasa aja kenyang-kenyangan, belum dari takjil. Es aja berbagai macam. Iya. Padahal makannya mah dikit. Itu dia tuh. Emang begitu ya, orang kalau buka puasa emang senang emang. Aftara ya idza aftara apa idza aftara farih kata Nabi ya. Bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Kalau dia berbuka dia senang. Jadi wajar aja. Orang lagi puasa udah dia tahan, pas mau menjelang maghrib senang banget, emang begitu emang. Kita jangan ngomong apa-apa udah, biarin deh. Yang penting dia puasa dia bagus. Kadang-kadang mulut kita usil juga. Iya, ente puasa apa sih? Udah biarin deh orang lagi begitu lama puasa ya. Nah, emang udah senang begitu. Nanti yang kedua senang kapan? Nanti di akhirat. Wa idza laqiya Allah fariha bisawmi. Nanti yang kedua dia akan ketemu Allah, dia senang dengan puasanya. Berkahnya puasa dapat bertemu Allah. Tapi jangan dipahamin tuh. Oh nanti dapat bertemu Allah Ustaz. Di mana? Di surga. Allah enggak bertempat. Pahamin tuh ya. Allah kagak bertempat. Allah kagak di langit. Allah bukan di surga. Allah ada tanpa tempat. Kalau ada yang berkata Allah di mana? Allah di mana-mana. Itu ucapan yang keliru. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Allah ada sebelum tempat itu ada. Tempat itu Allah yang buat. Ya, adanya Allah nggak butuh tempat. Yang butuh tempat itu makhluk. Jadi nggak boleh. Kalau ada yang berkata Allah itu di arus misalnya. Ya, atau Allah itu di langit, nggak boleh. Ya, Ustaz, emang Allah kan kita kalau doa kan begini Ustaz, kalau doa Ustaz. Ke arah langit. Kan kalau orang minta sama orang kan ya. Berarti minta begini tuh. Kalau kita nggak begini nggak usah ngangkat tangan udah. Ya kan Allah bukan di langit. Gimana jawabnya tuh? Iya, kenapa kita begini? Bukan karena bukan karena Allah di atas, bukan. Orang yang namanya meminta, dia tundukin dirinya. Sifat ulu, sifat ketinggian Allah, keluhuran Allah, bukan Allah di langit. Hati-hati tuh ya. Dan Allah kagak boleh dibuat main-mainan. Kadang-kadang anak-anak remaja nih, ya, ente kita dilihat temen di atas loh, ada genteng, nah tuh dibuat main-mainan tuh. Nggak boleh Allah dibuat main-mainan tuh. Kadang-kadang anak-anak remaja nih, ya, lu nggak ada takutnya lu, dilihat temen di atas, ya, ada genteng, ngomongnya tuh dibalikin tuh ada genteng, nggak kelihatan ada genteng, tuh lihat tuh. Kan itu bahaya banget itu. Hati-hati. Kalau masalah akidah nggak boleh. Allah nggak boleh dipermainkan. Nabi Muhammad nggak boleh dipermainkan. Ayat-ayat Al-Quran nggak boleh dipermainkan. Nggak boleh. Kadang-kadang diplesetin. Kadang-kadang yang melesetin orang yang tahu agama juga kadang-kadang. Ya, padahal itu nggak boleh. Ya, jaga kemuliaan Allah, jaga kemuliaan Nabi Muhammad, jaga kemuliaan kalam Allah dan apa yang Allah muliakan. Baik. Jadi tadi sunahnya apa berbuka pakai korma. Kalau nggak ada korma gimana? Nih, atau berbagai macam jenis kurma udah nggak ada, pakai air zam-zam. Kalau ada. Kalau nggak ada air zam-zam bagaimana? Pakai pamain, pakai air. Air apa aja dah, air putih, air hangat boleh. Kalau kagak ada juga pakai yang manis. Ya, yang manis yang sifatnya tidak bersentuhan dengan apa tuh? Prosesnya dengan api seperti madu. Ya, boleh tuh. Atau pakai anggur. Ya. Kalau nggak ada juga boleh pakai teh manis atau pakai yang lain. Nah, itu ini apa urutannya? Urutan kalau dalam cara berbuka. Kemudian selanjutnya berbuka puasa jangan lupa baca doanya. Pertanyaannya, kita biasanya nih kalau azan buka puasa bacanya apa biasanya? Doa buka puasa apa? Allahumma laka. Padahal doa makan apa? Iya, harusnya baca bismillah dulu, Allahumma barik lana dulu. Makan baru laka sumtu. Lah bukannya belum. Laka sumtu. Ya.
buka dulu baru Allah melakukan sum. Jadi ya menurut sebagian ulama mengatakan ketika dia berbuka bacanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana. Nah begitu fima razaqtana wa qina. Doa makan dulu bahasanya. Dia makan ya satu suapan Allahumma lakas sum. Nah begitu. Ya ini kagak udah doanya panjang. Ini kurma ada di mulut Allah. Udah di depan doanya panjang lagi nggak jadi itu ya. Alah ya. Nah kalau bisa mah gitu ya urutannya diurutin tuh. Nah makannya dikit aja, sekedar ngebatalin. Orang lagi adzan dijawab, ini mah ribet sendiri. Orang buka es minum, makan minum, adzan mah kagak dijawab. Wah ini salah kaprah juga ini. Kita batalin dikit, baca doa, adzan dijawab. Nanti pada adzan lanjutin makannya begitu. Ya, nah kemudian diantaranya selanjutnya dan juga perlu dipahami salah satu doa yang mustajab ketika berbuka. Makanya kebanyakan orang sayang banget orang ketika berbuka yang dia apa? Yang ihtimam dia perhatian dia apa? Makan. Padahal orang Nabi mengatakan salah satu tempat mustajab itu ketika sedang berbuka. Jadi kalau orang berbuka kita punya hajat apa yang kita kepengen minta sama Allah. Mau perkara dunia ataupun perkara akhirat minta. Udah minta sama Allah lanjutin makan. Maka agak lupa doa udah. Makan sampai selesai. Doanya kagak. Nah ini banyakin doa atau minta sama Allah. Begitu. Kemudian disunahkan lagi taftiru shaimin. Disunahkan lagi apa? Memberi bukaan kepada orang yang puasa. Jadi kalau lagi ada orang yang puasa nih, kita ada rezeki. Beliin dah tuh bukaan buat orang buka puasa, pahalanya gede. Ya, apa pahalanya? Memberi makan orang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sahihnya wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Apa katanya? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala orang yang berbuka tadi tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Begini, orang yang puasa kadang-kadang ada kurangnya. Ya, banyak tidurnya, apalagi banyak ngomong yang gak ada faedahnya, mengurangi nilai puasa. Tapi ngeberi makan orang yang ngeberi makan nih orang buka puasa. Ya, walaupun itu yang puasa nilainya kurang di mata Allah, tapi yang memberi bukaan pahalanya sempurna dikasih sama Allah. Bayangin, nggak berkurang pahala sedikit pun. Yang puasa aja belum tentu dapat segitu. Yang memberi buka dapat pahala sempurna. Makanya gini, kalau kita punya roti nih, ada sahib kita punya roti kita bagi dua, dia bagi dua. Gimana caranya? Yang potongan setengah potong kita kasih dia, setengah potong dia kasih kita. Kita makan punya dia makan punya kita. Dia dapat dua pahala. Jangan makan sendiri, baiknya dibagi dua. Begitu. Cara mensiasatin biar kita dapat bagian memberi bukaan orang puasa. Jadi makanya kalau lagi puasa mah jangan tanggung-tanggung, kasih tuh banyak bukaan orang puasa. Selanjutnya al-iktisal kula lailatin min ayam Ramadan. Ya, ba'dal maghrib laikayan syatta lil qiyam. Disunahkan pula mandi setiap malam setelah maghrib. Jadi kalau sunahnya mandi itu di bulan Ramadan apa ba'dal maghrib. Jangan sebelum maghrib. Sunahnya kalau memungkinkan ya, waktunya mungkin mandinya ba'da maghrib. Ya, itu sunnah tuh, niat tuh, ya melakukan mandi sunnah Ramadan. Biar apa? Biar tubuhnya dia nanti semangat
seger untuk melakukan ibadah di malam hari. Nah, kemudian juga menjaga tarawih, al-muhafadzatu ala sholati tarawih min awwalil lailatin ila akhir lailah. Kadang-kadang malam pertama 2-3 penuh, malam ke-10 setengah, malam akhir tinggal sab pertama. Ya Rabbana, jangan ditinggalin yang namanya salat tarawih, jangan ditinggalin. Ya, salat tarawih itu gede pahalanya, saking gedenya diampunin tuh. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan, siapa qama ibadah di malam, siapa ini maksudnya? Salat tarawih, para ulama dan salat tarawih. Barang siapa salat tarawih, dia beriman pada Allah wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin dosanya yang telah lewat. 30 hari dia sholat tarawih, sunnahnya dijaga tuh. Jangan sampai di awal semangat, apalagi kalau lagi buka bersama. Buka bersama rajin bener, tarawihnya lewat. Ya, buka silakan, tapi tarawih jangan lewat. Ini mau buka, tarawihnya lewat. Nah, salah kaprah. Harusnya mah buka bersama plus tarawih bersama. Cuma dibatasi juga, jangan laki perempuan nyampur. Buka bersama laki perempuan nyampur. Bisa buka bersama, bisa dosa bersama juga itu nantinya. Ya, jagalah. Ya, kita bulan Ramadan jaga benar. Ibadah pada Allah, jaga yang bisa menghilangkan pahala-pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijaga tarawihnya tuh. Tarawih ya, tarawih itu 20 rakaat. Yang muktamad ulama itu banyak referensi di kitab-kitab, itu 20 rakaat plus witir 3 kita sini. Nah, kalau ada orang yang sholat tarawihnya 8 rakaat, silakan masing-masing dah. Ya, kita mau pengen dapat banyak pahalanya. Ya, kita 20 rakaat di sini. Ulama-ulama udah membahas semuanya, udah mengkaji semuanya. Nah, ya. Terus Ustadz, kalau saya di tempat yang tarawihnya 8 rakaat. Ya, misalnya di tempat itu hanya 8 rakaat Ustadz. Saya boleh gak sholat di situ? Asalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti kekurangannya nambah sendiri. Misalnya di satu tempat dia lagi safar, mau sholat tarawih, dia mampir 8 rakaat. Ya, asalkan di situ 2 rakaat silakan. Nanti kekurangannya tambah. Tapi kalau 4 rakaat 1 salam, dalam kitab Ushul Karim diterangkan tidak sah. Kalau dalam kitab Ushul Karim ya diterangkan bahwasanya salat tarawih 4 rakaat 1 salam itu enggak sah. Karena hukumnya hatman, hukumnya wajib 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Nah, itu untuk tarawih. Baik. Kemudian menjaga sholat witir. Ya. Menjaga sholat witir. Kalau pengen dicintai Allah, witirnya jangan ditinggalin. Kalau bisa mah bukan Ramadan doang, termasuk apa ya? Termasuk setiap hari. Sholat witir jangan ditinggalin. Kadang-kadang witir ditinggalin, jangan. Bahkan di mazhab Imam Malik witir itu wajib. Di mazhab Imam Malik, makanya indana witir itu termasuk sholat sunnah yang mempunyai apa tuh? Keabdolian yang luar biasa. Jangan tinggalin witir. Duha, witir, ya, itu akan membuat kita semakin dicintai Allah, semakin dekat pada Allah. Nah, witir paling dikit 1, paling banyak 11. Cuma kita biasa ngambil yang 3. Ya, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat boleh, atau 3 rakaat 1 salam juga boleh, atau 11 rakaat 1 salam juga boleh. Silakan dari situ ya. Itu salat witir. Kemudian juga memperbanyak apa? Min tilawatil Quran bitadabbur. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, baiknya lagi sambil mempelajari isinya. Baca Quran bagus. Tapi lebih bagus lagi pahamin isinya.
Sekarang mah yang paling bagus belajar sama guru. Yang memang ahli dalam bidang tafsir belajar. Kalau emang belum dapet, kan sekarang kan udah banyak tuh terjemahannya tuh, apa namanya? Daripada Al-Qur'an, arti. Arti daripada kan itu arti dalam apa? Terjemahan Quran itu kebanyakan dari tafsir. Terjemahan tafsir. Silakan dah tuh, pelajarin. Yang agak paham jangan dipaksa untuk paham. Tanya sama guru. Ya kan banyak kan ya kalimat-kalimat, nasihat-nasihat. Pelajarin. Ya, mumpung di bulan Ramadan. Nah. Kemudian juga memperbanyak sunah-sunah rawatib. Ya, rawatib qobliyah, ba'diyah. Karena salat sunnah kalau di bulan Ramadan bimanzilatil fard. Pahalanya diberi pahala wajib. Kalau salat wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Tuh lihat tuh. Kalau Ramadan luar biasa ya. Sunnahnya dilipat gandakan menjadi apa? Pahala wajib. Kalau salat wajibnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Jangan ditinggalkan tuh. Nah, kemudian juga al-iktsar min anal amali shalihah. Memperbanyak amal soleh. Pertanyaannya, amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu apa? Amal soleh itu enggak terbatas dengan sholat, ngaji, zikir enggak. Amal soleh itu kullu amalin yuhibbuhullah. Setiap amal perbuatan yang Allah cinta terhadap amal tersebut, maka itu kategori amal soleh. Ya, termasuk amal soleh. Setiap amal perbuatan yang Allah cinta. Jadi bukan amal soleh enggak terbatas salat, sedekah, zikir, enggak. Apapun. Kita misalnya ada paku di jalan, kita lihat, kita singkirin tuh paku atau kita buang, dapat pahala itu. Karena itu termasuk amal soleh. Ada orang tersesat di jalan, nanya jalan, kita tunjukin, itu amal baik atau amal buruk tuh? Amal baik berarti termasuk amal soleh. Ada orang lagi ngepel masjid, ini bantuin itu amal soleh bukan? Amal soleh. Dan amal soleh ada pahala. Begitu pula sebaliknya. Amal soleh, setiap amal yang Allah cintai, amal yang bukan soleh, amal maksiat, setiap amalan yang Allah murka di dalamnya. Amal maksiat bukan ngeliat aurat doang, bukan judi doang, bukan mabuk doang, bukan. Setiap amal perbuatan yang Allah murka di dalamnya itu amal maksiat. Contoh orang kagak sholat, Allah demen apa Allah nggak demen tuh? Allah nggak demen, berarti apa namanya? Maksiat. Ya, maksiat bukan mata doang, bukan perkara mata lihat aurat doang. Mulut berbohong, kira-kira Allah demen apa Allah nggak demen? Allah nggak demen, berarti apa? Berbohong juga termasuk maksiat. Apapun amalan perbuatan yang Allah kagak cintai, yang Allah kagak sukai, namanya maksiat. Ya, kebalikannya amal saleh. Jadi jaga. Ya, makanya apapun kebaikan itu bernilai. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal perbuatan baik dianggap sedekah. Masya Allah, jangan ditinggalin. Apalagi sedekah di bulan Ramadan. Baiknya sedekah pada siapa baiknya? Kepada yang paling dekat, pada kerabatnya, baru kepada tetangganya, baru kepada yang jauh. Cari yang dekat dulu. Siapa keluarganya yang susah, itu paling afdal. Kemudian orang terdekat rumah kita, tetangga kita, baru kemudian yang jauh. Jangan sedekah yang jauh dulu, tetangganya dilewatin, atau apalagi saudaranya dilewatin. Nah ini salah. Ya, maksudnya salah dalam urutan. Baiknya tuh keluarganya dulu perhatiin, baru tetangganya, baru yang jauh. Begitu. Kemudian juga disunahkan hadir majlis ilmu. Makanya kan ini mah tawakupan kan majlis di sininya. Tapi kalau di rumah mah belajar lagi.
Ya, yang udah dipelajarin, diamalin, ya bahagia. Iktikaf di masjid. Saya mau tanya nih, ini tadi niat iktikaf gak pada di sini? Jangan-jangan pada lupa. Ya, duduk kita di sini, kalau kita niat iktikaf jadi ibadah gak nih? Ibadah. Coba kalau kita nggak niat iktikaf, dari tadi sampai sekarang kagak ada nilainya. Lah rugi. Duduknya sama, nilainya beda. Ya, makanya afdalnya lagi dinadarin. Kenapa dinadarin? Karena kalau amalan sunnah jika dinadarkan dapatnya pahala wajib. Ya, jadi nazar tuh saya bernazar beriktikaf di masjid ini selama saya di sini. Fardhan lillahi ta'ala. Baru hati pasang niat. Saya niat iktikaf yang dinadarkan karena Allah Ta'ala. Selama dia duduk di situ dapat pahala wajib. Selama dia di situ. Pertanyaannya tadi niat apa kagak tuh? Nah kalau tadi belum niat sekarang dah tuh. Ya sampai kagak. Kadang-kadang memang begitu caranya setan. Gimana? Kita dibuat lupa. Padahal tuh kita ingat, kita hafal banget tuh. Cuma gak gitu kan dilupain mulu. Iya dilupain mulu. Nah ini emang cara setan, dia nggak kepengen setan itu kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini iktikaf. Jadi kalau orang iktikaf duduk, maka niat ini penting ya. Niat itu untuk membedakan mana ibadat, mana bukan ibadat. Itu niat. Hanya pasang niat sama kayak pakai pakaian nih. Kita kalau niatnya pakai pakaian doang, putih-putih, ya kagak dapet. Niatin, ya Allah saya pakai pakaian, nutup aurat, segala macam niat. Kalau bingung niatnya, ya Allah saya pakai pakaian niat seperti niatnya para ulama saleh. Sebanyak niatnya mereka kita dapat. Pakai cincin, niatin, pakai jam tangan, niatin. Kita dari rumah mau ke masjid, niatin. Saya mau tanya, tadi pada niat apa kagak? Jangan-jangan kagak sih. Itulah kalau niat loh gede banget pahala itu. Ya, niat mau ke masjid berangkat, ya Allah saya niat ke masjid. Oh baik banget. Ya, dan juga ini kita habis sholat maghrib tadi. Niat gak? Ya Allah saya niat buat sholat isya berjamaah lagi. Niat apa kagak tuh? Kagak. Lu aja niat. Sama kita begini nih, sambil nunggu isya dapat pahala kita. Berapa pahala tuh? Udah banyak banget kita dikasih sama Allah. Ya, asalkan nih niat, makanya niat apapun diniatin. Mau makan pakai niat, mau tidur diniatin. Apa aja amal ibadah diniatin. Karena dengan niat aja Allah kasih pahala. Niat yang baik, walaupun dia belum ngerjain, dia udah dikasih satu. Kalau dia ngerjain, dibalas sama lu berapa? 10 sampai 700 sampai ila ada afin mudha'afa, sampai tak terhingga. Itu niat tuh. Kalau niat baik, dia nggak lakuin dapat 1. Ya, kalau dia nggak lakuin, kalau dia lakuin dapat minimal 10. Tapi kalau kita niatnya buruk, kagak jadi kita ngelakuin, dapat 1 pahala. Kalau kita ngelakuin, cuma dikasih 1 dosa, bayangkan. Allah saking sayangnya sama kita. Niat jahat belum berbuat dapat pahala 1. Ketika berbuat dosanya 1. Niat baik, ya, niatnya aja udah dapat. Enggak ngelakuin dapat 1, ngelakuin dapat minimal 10. Berarti surplus kita, amal kita. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad masih masuk neraka, udah bodoh bener. Nah, pahalanya kita surplus pahalanya. Dosa cuma 1. Kan itu kebangetan banget. Masuk neraka banget itu deh. Nah, gitu. Kita ini umat istimewa. Diberi keistimewaan sebab siapa? Lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga di 10 terakhir sunahnya lebih bersungguh-sungguh, ya, agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gimana Ustaz cara yang bersungguh-sungguh? Minimal kata Sayyid Walid Abdul Salim Syatiri, dia katakan minimal jangan tinggalin sholat isya dan subuh berjamaah.
Kalau dia nggak ninggalin isya dan subuh berjamaah, dipastikan dia pasti dapat malam Lailatul Qadar pasti. Dia termasuk yang menghidupkan. Karena pahalanya orang yang sholat isya berjamaah seperti setengah malam dia beribadah. Plus ditambah subuh berjamaah, satu malam suntuk dihitung beribadah. Belum pahala-pahala yang lain Allah kasih itu. Ya, nah oleh karena itu jaga banget itu. Kemudian juga taharrul iftar alal halal. Kalau berbuka pastikan halal. Jangan takjil orang. Ya, diem-diem dia. Jangan. Pengen apa tuh? Ya, ngerebut atau barang orang nggak boleh, atau buahan orang di kebun misalnya. Disenggetnya buat dia buat bukaan itu. Izin kagak. Nggak boleh itu. Haram hukumnya itu ya. Nah, pakai makan yang halal. Kemudian atau si'atu alal iyal. Sunahnya lagi kalau nanti puasa nih untuk bukanya, sahurnya kasih yang enak makannya. Lebihin kalau ada rezekinya, kasih makan yang enak. Makan yang enak. Apalagi tuh? Bukaan yang enak, sahur yang enak, biar semangat. Ini kagak puasa mah enggak puasa bulan puasa atau enggak bulan puasa, makanya itu aja. Untuk bulan puasa kalau ada rezekinya lebihin. Emang itu sunnah tuh. Orang yang ngelebihin nanti dikasih rezekinya sama Allah. Dikasih. Makanya apa? Man ahana malahu faqad akrama nafsahu. Barang siapa yang merendahkan hartanya, justru dia telah memuliakan dirinya. Tuh. Cara kita memuliakan diri kita, makan yang enak. Pengen makan enak, makan. Pengen pakaian yang bagus, beli. Jangan nunggu apa tuh? Acara dulu baru makan enak ya. Kalau kita begitu nanti kita namanya merendahkan diri kita. Justru dunia ini direndahin. Jangan kita rendah dari dunia, terbalik. Dunia lebih rendah dari kita. Kalau dunia lebih rendah dari kita, itu dunia ngikut. Tapi kalau dunia itu di atas sama kita digencet sama dunia kita. Hidupnya susah. Kita kejar-kejar. Tapi kalau dunia kita gencet, ya di bawah kita, di dunia ngikut. Ikut kita. Oh itu udah banyak para habaib, para kiai yang kita lihat hidupnya luar biasa. Padahal mah biasa-biasa aja. Ya. Kegiatannya ngajar ini biasa, cuma Allah kasih luar biasa tadi karena emang dunianya ditekan banget. Akhirnya akhiratnya diambil, dunianya ngikut. Tapi kalau dunianya diambil, akhiratnya ketinggalan. Nah, itu cara itu, deketin Allah, semua ngikut. Kalau jauhin Allah, semuanya ketinggalan deh. Dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarkul apa? Tarkul lagwi wal musyamata wal musyatamah. Kalau lagi puasa jangan banyak guyon. Melakukan yang enggak ada faedahnya. Saling berdebat. Walaupun lewat medsos jangan. Berdebat apa lagi tuh? Berantem. Berkata-kata kasar jangan. Kalau lagi puasa mah jaga dah. Bahkan kalau ada orang misalnya berkata kasar pada kita, kalau kita aman dari riya, katakan ini saib, anda lagi puasa. Ini kalau orang paham, dia paham, dia diam. Kecuali orang agak paham, dibilang aneh puasa masih ngomong. Kalau udah ngomong aneh puasa, ngerti kan maksudnya? Gitu. Kalau aman dari riya, ngomong ana saib. Orang lagi marah-marah, ana saib. Begitu. Saya lagi puasa, emang apa puasa? Anda puasa deh, jangan ngurangin pahala. Nah, begitu. Itu sunah-sunah dalam puasa. Kemudian yang dimakruhkan, dikit lagi dimakruhkan apa? Mencicipi makanan makruh ya. Asalkan gak ada yang masuk ke dalam. Nah, kayak ibu-ibu kan kadang-kadang ada perlu ya, lagi masak. Ya ini kurang garam atau enggak cicipin, asal jangan ditelan. Nyicipin cuma di lidah doang, nah itu boleh. Tapi kalau tanpa hajat, tanpa keperluan, namanya makruh. Berbekam makruh.
Apalagi tuh mandi dengan cara apa? Berendam, berenang. Nah, makruh tuh. Batal gak puasa asal gak ada yang masuk ke dalam rongga-rongga hidung, telinga, mulut atau kupul dan dubur, itu gak batal. Siwak ba'da zuhur, pakai siwak makruh ba'da zuhur. Nah, kalau sebelum zuhur boleh, cuma hati-hati. Kalau sebelum zuhur pakai siwak, siwak pertama, mau siwak kedua ini kering dulu. Jangan dibasah, dia siwak lagi. Campur yang di sini dengan yang di mulut, ditelan, batal puasanya. Karena udah ada yang keluar, bercampur. Nah ini nggak boleh tuh, pastikan kering. Nah, itu daripada itu. Kemudian apa lagi? Banyak terlalu kenyang, banyak tidur. Nah ini makruh. Termasuk juga tanawulul syahwat dan mubahan. Ini banyak nih. Melakukan amal-amal syahwat yang mubah, seperti minal masmumat, pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi lagi puasa makruh. Kecuali hari Jumat ada pendapat. Lain Ibn Qudam mengatakan enggak untuk Jumat karena hadis sholat Jumat. Selain itu makruh. Tapi sebagian ulama tetap memakruhkan. Wal mubasarat, pandangan. Nah, kalau lagi puasa mah jangan udah handphone tutup deh. Handphone tutup, televisi tutup dulu. Benar-benar yang ngaji di Quran, jangan zikir, jangan selawat, udah enak begitu deh. Ini kagak. Buat ngilangin lapar sambil nunggu nonton ya Allah. Jangan ngaji, nonton. Wal masmu'at, dan yang didengar tuh. Dengerin misalnya yang termasuk mubahat, musik misalnya. Bisa masuk nanti kategori yang makruhkan. Oleh karena itu jaga semuanya puasanya, biar kalau dia melakukan sunah-sunahnya dia jauhin semua yang dimakruhkan, dapat pahala insyaallah, pahala yang sempurna, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, masuk Ramadan dalam keadaan sehat zahir dan batin, dapat predikat orang bertakwa, semakin dekat pada Allah, semakin benci dengan apa yang Allah tidak ridha, bi khairin wa lafin wa afiyah. على حدينيات على كنة صالحة ربنا تقبل منا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بسر وصار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil. Insyaallah ketemu lagi nanti pada Syawal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.